Pura Luhur Pucak Sangkur memiliki keunikan tersendiri yang membedakannya dari pura-pura lainnya di Bali. Pemangku di pura ini pantang menggunakan genta, dan pujawali tidak boleh dipuput oleh Ida Sulinggi atau Pandita, demi menjaga keaslian ritual dan menghindari kesan memada-mada. Jero Mangku Wayan Artana, pemangku Pura Luhur Pucak Sangkur, menjelaskan bahwa di wilayah desa adat Kembang Merta, tempat pura ini berada, ada larangan bagi Ida Sulinggi untuk memimpin ritual, termasuk saat pujawali. Jero Mangku Wayan Artana menjelaskan, di wilayah desa adat Kembang Merta Ida Sulinggi dilarang muput. Juru sapu atau pemangku yang ngayah di pura juga dilarang menggunakan bajra agar tidak memada-mada. Di area Pura Luhur Pucak Sangkur, terdapat tirta penglukatan yang bisa dimohon oleh pemedek untuk digunakan dalam karya pujawali, baik karya agung maupun alit. Selain itu, terdapat tirta pingit manik sudamala yang berkhasiat untuk menghilangkan malaleteh, serta tirta pecaruan untuk berbagai jenis karya upacara. Tirta pemijil agung dan alit pujawali juga dapat diperoleh di sini. Mangku Wayan Artana menjelaskan bahwa dalam pujawali di pura ini, ada pantangan menggunakan daging babi dan sarana berwarna merah, termasuk bunga dan pakaian. Selain itu, di pura ini juga terdapat kisah mistis tentang Juwuk Linglang, jeruk yang konon dulu ada namun kini sudah mati, meski secara niskala masih ada. Pura Luhur Pucak Sangkur, yang diempon oleh Banjar Adat Kembang Merta dan Banjar Adat Antapan, sering dikunjungi oleh berbagai kalangan, termasuk Sulinggi, Ida Sri Bagawan, Jero Mangku, dan Dasaran. Untuk memohon restu, banyak juga yang datang karena pawisik, konon beliau guru Nabe di niskala. Piodalan atau pujawali Pura Pucak Sangkur jatuh pada hari Pagerwesi. Saat pujawali, pemedek dari berbagai pelosok Bali datang untuk melakukan persembahyangan.